Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Ya, sehat semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Kita kembali lagi pada pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sehat semuanya ya? Iya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita siang ini ya, kita berdoa dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, anak-anak, coba dilihat ya. Dilihat kerapihannya. Pakaiannya sudah rapi semuanya? Iya, posisi duduknya alhamdulillah ya sudah dikelompokkan sesuai yang Ibu minggu lalu sampaikan kepada kalian. Ya. Ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita murojaah dulu ya. Kita baca surat Ad-Duha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam jidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala takhaf wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya. Alhamdulillah ya, murojaahnya sudah dilaksanakan dan alhamdulillah Ibu dengar kalian membaca Al-Qur'annya sudah tambah bagus lagi ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita siang ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Keina Kanza? Sakit? Sakit apa? Oh, demam. Naila? Naila. Nur Fatma Siti. Ya, Fatiwi Faiza? Hadir. Selma Angelina Abdullah? Izin. Izin kenapa? Oh ya, buat 17 Agustusan ya? Oh ya, Masya Allah ya. Vista Gaida? Ya. Izin juga? Sama kayak tadi? Oh ya, Zahratun Nida? Sakit? Oh ya. Sania? Iya. Iza Agatha? Ya. Alia? Siti Humayha? Nur Fatna? Kothunada? Ajeng? Syifa? Iya. Alhamdulillah. Ya, kita doakan ya teman-teman kalian yang sakit semoga cepat Allah sembuhkan. Dan yang izin juga didoakan ya, sedang berjuang untuk nanti latihan 17 Agustusan ya. Ya, ya anak-anak. Ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari ya, ya. Dibuka bukunya halaman 3 ya. Iya. Di situ ada infografis. Ya, silahkan dilihat. Ya. Nah, ada gambarnya sedang apa tuh? Sedang membaca Al-Quran. Ya. Nah, di sini siapa yang hari ini belum mengaji? Ada? Tidak ada? Sudah mengaji semua hari ini? Iya, alhamdulillah ya. Di sini ya, insya Allah. Ya. Di sini kita akan mempelajari ya bab 1 yaitu Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, di situ ada infografis di mana salah satunya adalah untuk
bisa membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Mengartikan ya Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 ya. Dan menerapkan bacaan alif lam apa? Dan alif lam komah ya, dan bisa menghafal ya. Nah, di sini kemudian menunjukkan perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Ya anak-anak, insya Allah hari ini kita akan memulai pelajaran pertemuan ke-1, bab 1 ya, yaitu tadi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Di mana ya tujuan pembelajaran pertemuan ke-1 hari ini adalah yang ke-1 apa? Melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komahiyah. Yang kemudian yang kedua, menerapkan bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komahiyah. Ya, dilihat kembali ya buku paketnya. Di situ ada pantun pemantik. Coba silahkan dibaca dulu pantun pemantiknya. Ya, silahkan Hiza coba dibacakan. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan, jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Ya. Siang-siang pergi ke taman, hari libur yang di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berkah. Nah, Masya Allah ya, ke Jakarta naik sepeda, capek nggak tuh? Capek ya, ya ini pantun ya. Jangan lupa untuk sarapan, jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman sesuai dengan apa yang akan kita pelajari siang ini. Ya, aktivitas 1.1 silahkan ya. Kalian tuliskan pesan apa sih yang ada di dalam pantun pemantik itu ya, silahkan 3 menit ya. Iya, sudah ditulis pesannya apa aja? Iya, sudah. Ya, lanjut. Di situ ada mari bersafakur ya, silahkan dibaca. Ini untuk dijadikan amanah. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar, selamat dunia dan akhirat. Rasulullah SAW adalah rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Karena itu hadis memiliki peranan penting untuk memberikan pujian atau penjelasannya. Sahabat yang beriman terhadap Al-Quran harus percaya bahwa hadis sebagai sumber ajaran Islam menjelaskan Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk kejadian di depan dalam menjalani kehidupan. Setelah kalian tahu bahwasanya Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, kalian harus mengharapkannya dari kisah-kisah Allah berfirman dan Allah kepada Iya. Iya, cukup ya. Nah, di sini ya bab 1 yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Tadi sudah membaca pantun pemantiknya ya. Nah, kembali lagi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komahiyah. Yang kedua, menerapkan bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komahiyah. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai ya. Nah, anak-anak, iya,
Tadi Ibu sudah bertanya kepada kalian, siapakah yang sudah mengaji hari ini? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Jangan sampai meninggalkan ya. Setiap hari kita harus mengaji. Nah, kenapa sih ya kita harus mengaji? Adalah kenapa? Karena sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini kitab-kitab Allah ya, dan Al-Qur'an adalah sebagai kitab ya, kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, di sini ya Al-Qur'an merupakan pedoman hidup. Nah, pedoman hidup bagi siapa? Bagi umat Islam ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Nah, selain Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, ada juga hadis ya. Apa itu hadis? Hadis yang berarti al-jadid ya. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala apa? Ya, yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah. Ya, jadi kita mengimani Rasul. Iya, kalau kita mengimani Rasul, kita mesti mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, anak-anak, ya, di sini untuk mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 59, ya. Coba di antara kalian ada yang belum bisa mengaji? Ya? Iya, siapa lagi? Ya, nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah asal kalian nanti banyak belajar, insya Allah akan mengaji. Nah, teman-temannya, Alia, ya, Ibu rasa kamu sudah cukup mampu. Ajeng, ya, sama Sania, ya. Tolong nanti kalian sudah duduk berkelompok. Nanti kita ngaji bersama-sama ya, Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, temannya yang belum bisa tolong diajarkan oleh kalian ya. Kalian yang sudah bisa menjadi tutor sebaya. Ya. Kita ngaji bersama-sama dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in fahudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa bil yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, kita lanjut ya, Quran surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaika kitaba illa litubayyina humul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Ya, anak-anak, kebetulan sedang azan ya, kita dengarkan azan dahulu. Sambil yang belum bisa silahkan diajari oleh temannya ya. Nanti ibu akan tes satu-satu ya, per kelompok, maksudnya akan dites berkelompok. Silahkan. Ya, yang belum bisa diajarkan oleh yang sudah bisa.
sambil mendengar azan ya. Ya, dibuka ya ininya Al-Qur'annya. Ya, cukup ya. Coba dari kelompok A dulu ya. Nah, tadi Putma belum bisa mengaji kan? Nah, gimana sekarang? Coba Ibu tes ya. Surat An-Nisa ayat 59. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya sudah ada peningkatan. Nah coba tadi siapa? Ya, ya. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Masya Allah ya, bagus juga sudah ada peningkatan ya. Coba kelompok C tadi siapa? Ya, silahkan. Bismillah.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ibu lihat ya, Ibu dengar juga, Alhamdulillah ya, sudah ada peningkatan ya membacanya dengan dibantu oleh teman-teman kalian yang sudah mampu ya. Jadi kalau sama teman-temannya ini ya mudah ya, cepet ya. Alhamdulillah ya, ditingkatkan terus ya. Coba sekarang semua kelompok ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kita sama-sama kita baca lagi ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, coba Quran surat An-Nahlnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi talafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ibu dengar kalian membacanya sudah sangat bagus ya. Nah anak-anak, setelah kita membaca Quran surat An-Nisa dan An-Nahl ya, materi selanjutnya adalah kita mempelajari tentang hukum tajwidnya ya. Dimana siang ini ya pada pelajaran kita akan mempelajari tentang hukum alif lam syamsiyah. Alif lam apa? Nah, apa sih alif lam syamsiyah? Ya. Alif lam isim yang dengan syamsiyah. Jumlah huruf syamsiyah. Iya, jumlah huruf syamsiyah ada berapa? Ada 14. Apa aja? Coba. Sod, ta, za, nun, da, zo, zai, shin, lam. Iya, ada 14 ya. Nah, anak-anak, cara membaca alif lam syamsiyah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam ya, lam sukun ke huruf-huruf syamsiyah yang tadi disebutkan sehingga bacaan lam sukunnya hilang ya dan lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam syamsiyah sering juga disebut dengan apa? Idgham syamsiyah. Nah, ini ada contoh bacaan ya. Nah, di sini ya bisa terlihat contoh bacaan alif lam syamsiyah. Ya, nomor 1 ya untuk huruf po. Ya, alif lamnya kebaca tidak? Tidak ya, tetapi langsung dimasukkan ke dalam iya. Kemudian begitu juga seterusnya ya, yang sa, sod ya. Coba yang pertama, silahkan dibaca. Ya, lanjut. Ya, wassadiqin ya, ar-rahman, at-tawwab, az-zakat, az-zikru, was-sama,
an-nusub, ad-dahr, was-sajaru, az-zulumat, wad-duha, wal-laili. Ya, langsung. Jadi alif lamnya dibaca tidak? Tidak, tapi langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Nah, kemudian selain alif lam syamsiah ya, ada juga yang dinamakan dengan apa? Alif lam qamariyah. Apa sih alif lam qamariyah? Yaitu alif lam yang dirangkai dengan kata berisim yang diawali ya. Nah, apa aja coba Ajeng? Apa aja huruf qamariyah? Wau, fa. Iya. Cara membacanya gimana? Yaitu harus jelas. Nih tetap terlihat bacaan alif lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering disebut juga dengan apa? Nah, jelas ya. Berarti alif lamnya dibaca tidak? Dibaca. Nah, kita lihat ya. Ini Ibu ada contoh bacaan alif lam qamariyah. Ya, coba Alia dibaca yang pertama. Nah, lanjut. Al-bariyah, Ya, lanjut. al-ghafur, Nah, terus wal-hab, wal habbu minal jin nati fil kitabi al wasila al wal fajri al aziz mal qari'ah bil yamin al mautu al huda. Nah, coba sampai sini kalian bisa membedakan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah? Nah, kalau alif lam syamsiah tadi alif lamnya dibaca tidak? Tidak. Kalau alif lam qamariyah dibaca? Dibaca. Hurufnya masing-masing ada 14. Alif lam qamariyah juga ada 14 ya. Nanti dihafalkan ya. Iya. Nah, di sini Ibu juga ada video ya, bahan aja ya, kita lihat. Ya, kita lihat ya. Iya, koneksinya belum tersambung ya. Nanti mungkin bisa kita lihat di minggu depan ya. Di sini ada video bahan aja bagaimana ya cara membaca Quran surat An-Nisa dan An-Nahl ya, dan mempelajari tentang hukum alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah tadi. Ya. Dan Quran surat An-Nahl ayat 64 ya, dengan kaidah tajwid yang ada di dalamnya ya, dan juga bisa membedakan mana yang termasuk alif lam syamsiah dan mana yang termasuk alif lam qamariyah. Nah, untuk minggu depan insya Allah ya, kita akan mempelajari masih dalam bab yang sama, namun kalian wajib sudah bisa menghafal ya, menghafal alif lam menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 ya. Siap-siap ya, minggu depan kita hafalan ya. Alhamdulillah ya, pelajaran kita sudah selesai ya. Intinya jangan lupa ya bahwasannya setiap hari kita mesti mengaji ya, bahwa sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah ya, di mana Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat muslim ya. Dan kalian juga selalu diberikan kesehatan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.